Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel di Rahmanul Ifkar guys. Kali ini guys, kita akan membahas bagaimana tips atau cara agar artikel kita mudah diterima dan dipublish. Oke guys, ada pun beberapa indikator yang harus kalian penuhi. Yang pertama yaitu ialah kalian harus memperhatikan fokus dan scope dari jurnal yang kalian tuju. Apakah jurnal tersebut sesuai dengan artikel yang akan kalian upload, dan apakah artikel tersebut telah memenuhi kriteria dari fokus dan scope yang telah ditetapkan di jurnal tersebut. Yang kedua, selain fokus dan scope, kalian juga harus memenuhi kriteria sebagaimana kalian juga harus melihat apakah jurnal tersebut memerlukan Turnitin atau tidak. Karena di sebagian besar jurnal itu mereka memerlukan Turnitin sekurang-kurangnya 25%, bahkan ada yang di bawah 20%. Nah, jika kalian artikel teman-teman semuanya itu lebih dari 20%, maka itu akan mempengaruhi apakah jurnal teman-teman semuanya ditolak atau diterima. Dan yang ketiga, teman-teman disarankan untuk mensitasi atau mengutip beberapa artikel dari jurnal yang teman-teman tuju, karena itu merupakan salah satu indeks bahwa jurnal tersebut dikategorikan aktif dan sering digunakan atau disitasi oleh author atau penulis seperti teman-teman semuanya. Dan yang terakhir ada tips dan trik gitu yang akan saya tampilkan di akhir video agar jurnal kalian lebih mudah atau lebih cepat dipublish atau diterima di jurnal yang kita inginkan. Baiklah, langsung saja kita akan memasuki contoh jurnal. Sini saya akan memasuki jurnal ilmu sosial dan ilmu politik. Oke guys. Nah, kita contoh di sini jurnal UGM saja. Di sini kita ambil sebagai referensi kita. Apakah jurnal ini memerlukan kriteria yang saya sebutkan sebelumnya atau tidak. Nah, seperti ini guys. Jadi kita akan membahas satu persatu mengenai indikator-indikator yang saya tampilkan sebelumnya atau yang saya sebutkan sebelumnya, di mana setiap jurnal pasti memiliki fokus and scope, yang mana isi dari fokus and scope ini ialah mengulik atau membahas mengenai apa yang mereka kaji atau apa yang mereka terima di jurnal mereka. Dan juga biasanya dalam pengelola jurnal, mereka akan melihat dari judul teman-teman semuanya, apakah judul teman-teman semuanya itu sesuai dengan fokus dan scope yang diinginkan. Jadi apabila fokus dan scope-nya itu tidak memenuhi kriteria, maka otomatis si pengelola jurnal itu akan menolak dari artikel teman-teman semuanya gitu ya. Karena jurnal mereka tuh memfokuskan pada bidang tertentu. Contohnya, di sini jurnal ilmu sosial dan ilmu politik adalah jurnal yang open access ataupun bisa dikatakan terbuka dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk artikel yang diterima, sini kita mengenai political issue atau isu tentang sosial dan politik. Di mana di sini seperti halnya ada beberapa isu politik dan identitas politik, digital society dan disruption, civil society movement, community welfare, dan juga social development atau pembangunan sosial. Nah, di sini juga ada lain sebagainya seperti public management, manajemen publik, dan public policy atau kebijakan publik dan inovasi juga, dan juga serta international policy security. Nah, juga ada di bidang internasional juga di sini guys, yang ada di jurnal UGM ini. Kemudian di sini juga ada governance, yaitu adanya pemerintahan yang baik dan juga difokuskan kepada demokrasi, radikalisme dan terorisme. Nah, jadi inilah seputar scope, fokus and scope yang mereka inginkan guys. Jadi apabila teman-teman seandainya mengupload di jurnal UGM ini, maka teman-teman harus melihat dulu apakah artikel teman-teman sesuai dengan yang diinginkan di fokus and scope dari jurnal UGM ini guys. Baiklah, selain fokus and scope tadi, kita lihat lagi di sini di home-nya, apakah dalam jurnal tersebut itu mengharuskan menggunakan Turnitin
atau Mendeley guys. Karena beberapa jurnal mewajibkan hal tersebut sebagai syarat utama agar jurnalnya diterima. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini dalam jurnal ini itu menggunakan Mendeley guys. Wajib ya teman-teman boleh menggunakan Mendeley sebagai alat sitasi, yang mana alat sitasi tersebut sudah otomatis dan sudah ibaratnya langsung terindeks atau terkonfirmasi langsung ke jurnal yang telah teman-teman ibaratnya teman-teman sitasi. Nah, kemudian selain fokus and scope, author guideline-nya juga harus teman-teman perhatikan. Contohnya 6.000 sampai 7.000 kata dalam jurnal atau artikel teman-teman tersebut. Itu merupakan suatu hal atau suatu indikator pendukung bahwa jurnal teman-teman sudah sesuai template yang diinginkan. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan author guideline-nya ini, baik dari judul, nama penulisnya, abstrak, keyword, introduction, method, result, sampai nanti ke referensinya. Apakah referensinya ini menggunakan metode apa? Seperti ini Association Psychological American ini kan. Nah, ini untuk referensinya. Karena beberapa jurnal itu menggunakan teknik ataupun metode pengambilan referensi yang berbeda-beda. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga sebagai indikator bahwa jurnal atau artikel teman-teman sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh jurnal tujuan teman-teman. Nah, kita lihat di sini seperti saya sebutkan tadi, apakah jurnal ini mengharuskan Turnitin atau tidak. Kita lihat di sini. Nah, ini guys, jadi di sini screening plagiarism-nya itu menggunakan Turnitin ya guys ya. Turnitin, tetapi di sini Turnitinnya untuk berapa persennya tidak disebutkan. Apakah 20% atau 30% atau 25%. Nanti kita akan cari jurnal yang menggunakan Turnitin, itu ada kriteria tertentu guys. Dan jurnal ini sepertinya tidak ada kriteria Turnitin, tapi mereka menggunakan Turnitin untuk sebagai alat screening plagiarism ya guys. Nah, sebagai info saja, di setiap jurnal itu ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nah, pembayaran jurnal ini tergantung dari kebijakan si pengelola jurnalnya. Jadi di sini untuk jurnal ini sebagai informasi itu sekitar 1 juta rupiah untuk cover publication-nya guys. Selain ini, teman-teman juga harus sesuaikan dengan template yang teman-teman harus download di bagian samping-samping sini guys. Ini ada template nih. Nah, template-nya ini, manuskrip template ini, sebentar. Manuskrip template ini merupakan acuan atau dokumen yang menjadi wadah teman-teman untuk menulis jurnal gitu. Jadi kalau teman-teman ingin mengupload di jurnal UGM tadi, teman-teman harus menyesuaikan dengan template yang sudah dilampirkan di bagian menu di sini tadi guys, di bagian manuskrip template tadi guys. Tinggal download saja, teman-teman akan langsung diarahkan ke Google Drive. Nah, di sini juga ada lengkap mengenai judulnya itu bagaimana, penulisannya, ukurannya berapa, dan juga hingga nanti sistematika penulisannya itu menggunakan maksudnya satu baris atau satu kolom tanpa adanya penyekatan, dan juga di bagian lainnya itu ada yang menggunakan 2 kolom. Nanti kita akan bandingkan. Sepertinya saya ada template jurnal, kita akan bandingkan dengan jurnal. Oke, coba kita buka ini. Untuk di template-nya itu ada, nah ini. Untuk di JKP sendiri saya ambil referensi sebagai perbandingan. Untuk JKP sendiri itu menggunakan template seperti ini guys. Jadi ada menggunakan 2 kolom. Nah, ini teman-teman tinggal ikutin saja, tinggal salin jurnal teman-teman yang sudah ada di lembaran kerja teman-teman sebelumnya yang masih kosong. Teman-teman tinggal sesuaikan dengan template yang ada di sini. Nah, biasanya dalam pengiriman ke dalam submissionnya itu template-nya akan dilihat terlebih dahulu oleh si pengelola jurnal, apakah template-nya menggunakan sesuai diinginkan, apakah mereka
mengirimkan Word atau PDF, bahkan ada yang teks. Jadi teman-teman harus hati-hati dalam mengirimkan file artikel teman-teman ke jurnal yang teman-teman tuju. Itu harus sesuai dengan kriteria yang diminta oleh mereka. Seperti yang tadi di sini di jurnal JSP ini, mereka menginginkan file Word agar si editor atau reviewer itu bisa melihat ataupun mereview langsung apa-apa saja yang harus diperbaiki atau yang direvisi apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan artikel teman-teman semuanya. Nah, setelah itu jika filenya tidak sesuai, maka akan dikirim email buat teman-teman bagi pengelola jurnal yang mau menerima atau memperbaiki. Bahkan ada yang jika sudah menumpuk artikel mereka akan secara otomatis menolak dan lebih mementingkan atau mendahulukan yang sesuai dengan template-nya gitu guys. Jadi itu merupakan indikator yang kedua setelah teman-teman membahas fokus and scope. Oke. Template ini menjadi acuan utama juga. Mengapa? Karena template merupakan suatu wadah atau sebagai rumah bagi teman-teman yang menulis di artikel atau jurnal yang teman-teman tuju. Karena jika tidak sesuai template, otomatis itu telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan di kebijakan jurnal ini guys. Oke, lanjut saja. Setelah template, kita akan membahas plagiarism atau screening plagiarism, Turnitin. Dalam jurnal JKP ini, mereka menggunakan sistem plagiarism control, yaitu 25% minimal atau maksimal, yaitu 25% plagiat teman-teman yang ada dalam artikel teman-teman. Nah, itu digunakan Turnitin atau Grammarly Plagiarism Checker dalam di JKP ini guys. Nah, mengapa demikian? Karena dalam jurnal juga memerlukan kualitas, selain dari kuantitas juga memerlukan kualitas dari jurnal tersebut. Apabila jurnal teman-teman atau artikel teman-teman banyak atau lebih dari 50% plagiatnya, tentu akan mengurangi kualitas dari artikel teman-teman dan akan berdampak terhadap jurnal yang mempublish artikel teman-teman tersebut. Oke, teman-teman sebaiknya juga mensitasi atau mengutip beberapa artikel yang ada di jurnal tersebut. Contohnya seperti ini, baik. Kita akan buka, kalian bisa lihat di arsip. Nah, ini akan ada postingan-postingan ataupun publish beberapa artikel dalam jurnal tersebut yang bisa kalian jadikan referensi sesuai dengan artikel kalian. Masukin beberapa artikel yang ada di sini, yang ada di jurnal ini. Kalian bisa lihat di arsip tadi banyak, kalian tinggal pilih saja. Nah, itu akan menambah ibaratnya daya minat sang pengelola jurnal untuk menerima artikel teman-teman semuanya, dikarenakan mereka juga disitasi secara langsung dari jurnal mereka. Setelah teman-teman sitasi, adapun cara yang menjadi indikator pendukung lainnya, yaitu dalam referensi teman-teman ketika mengetik atau membuat sebuah tulisan atau artikel, itu merupakan sebagai acuan juga, acuan utama sang pengelola jurnal untuk melihat kualitas artikel teman-teman. Jadi seperti ini konsepnya. Jika artikel teman-teman menggunakan referensi yang biasa saja, ibaratnya yang tidak ada kualitasnya, maka seperti halnya website, Wikipedia, dan website-website yang biasa-biasa saja, itu maka kualitas artikel teman-teman dapat dikatakan rendah atau dikategorikan sebagai artikel yang tidak bermutu. Tetapi apabila artikel teman-teman dimuat dengan referensi yang berkualitas, seperti apa referensi berkualitas tersebut? Seperti Scopus, jurnal Scopus, dan juga seperti buku, yang mana buku ini menjadi buku yang sudah diterbitkan skala nasional bahkan internasional. Yang ketiga, situs-situs yang mengikat seperti pemerintahan, organisasi pemerintahan yang telah diakui kevalidan datanya guys. Nah, selanjutnya apabila hal tersebut telah teman-teman muat dalam referensi ini, seperti halnya teman-teman memasukkan referensi dari jurnal Scopus sekitar 3 atau 4 buah, kemudian jurnal dari Sinta sekitar 3 atau 4 buah juga, atau bahkan lebih, atau sekitar 10 buah, dan juga ditambah lagi dengan jurnal nasionalnya sebagai citasi pendukung dan juga atau referensi pendukung, sebagai ada lagi teman-teman masukin bukunya sebagai referensi pendukung juga. Nah, itu akan mengartikan bahwa
artikel teman-teman semuanya menjadi lebih bermutu dibandingkan dengan yang lainnya, dan ini menjadi sebagai daya jual ataupun daya tawar yang tinggi kepada si pengelola jurnal untuk melirik atau mempublish atau mengambil jurnal teman-teman sebagai jurnal yang dipilih untuk dipublish di jurnal mereka. Maksud kami artikel yang dipilih yang akan dipublish ke jurnal mereka. Jadi seperti itu ya guys ya, seperti ini. Nah teman-teman harus sesuaikan juga sekali lagi referensinya sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Dan kita sekarang akan menuju teknik yang paling bisa dikatakan ini teknik yang memerlukan keberanian atau mental, dan ini sangat berdampak guys. Karena mengapa? Saya akan beritahukan tekniknya terlebih dahulu. Teknik yang jitu ini merupakan teman-teman harus menghubungi atau menelpon di bagian kontak ini orang yang menjadi pengelola jurnalnya. Nah di sini sebagai editorial secretary itu ada nomor teleponnya dan ada emailnya biasanya. Mengapa saya anjurkan teman-teman untuk menelpon? Karena beberapa jurnal ataupun beberapa jurnal yang teman-teman tuju tersebut ada kadang-kadang yang tidak aktif atau yang tidak rutin publishing itu. Contohnya ada beberapa jurnal itu yang tidak rutin, itu mereka ada keterlambatan, bahkan ada penundaan terkait pempublishan jurnal, dan belum adanya sistem yang jelas ataupun sistem siklus publishnya itu tidak jelas, sehingga akan mempersulit ibaratnya artikel teman-teman untuk diterima karena jurnalnya saja tidak dikelola dengan baik itu. Jadi teman-teman silakan menghubungi terlebih dahulu apakah dalam beberapa bulan ke depan atau bulan ini ada publish artikel dari jurnal tersebut. Dan juga selanjutnya teman-teman dalam saat menghubungi ini teman-teman mengutarakan niat baik teman-teman ingin mempublish atau mensubmit jurnal artikel teman-teman ke jurnal mereka, dan teman-teman tanya ibaratnya apakah dalam bulan ini ada publish jurnal atau tidak, kemudian dalam bulan ini apakah ada kuota berlebih untuk artikel teman-teman bisa masuk, dan kemudian teman-teman tawarkan kepada yang editorial ini ataupun yang memegang support kontaknya ini bahwa teman-teman memiliki kualitas jurnal yang bisa dikatakan baik. Contohnya teman-teman, maaf Pak, Bapak Ibu semuanya, apakah boleh saya mempublish atau mensubmit? Jadi seperti ini contohnya, teman-teman bisa telepon, kemudian teman-teman bisa salam terlebih dahulu, kemudian teman-teman sampaikan masuk teman-teman dari mana dan tujuan masuknya apa, serta teman-teman mengutarakan bahwa jurnal teman-teman itu memiliki kualitas yang dikatakan cukup baik dengan indikator-indikator yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu teman-teman setelah menyesuaikan template-nya dengan baik, telah menyesuaikan ibaratnya plagiarism checkernya sudah di bawah 20%, kemudian teman-teman juga telah menyiapkan beberapa referensi yang skalanya internasional, yaitu dari Scopus dan juga dari beberapa jurnal terakreditasi seperti Sinta dan lain sebagainya, dan juga teman-teman menggunakan ibaratnya mengutip atau mensitasi beberapa artikel dari jurnal mereka, dan juga teman-teman tanya apakah bisa dalam jurnal ini ibaratnya ingin cepat, teman-teman bisa tanya juga seperti ini dengan catatan ini digunakan hanya untuk hal-hal yang baik bisa. Jadi gini contohnya teman-teman ingin mengurus jurnal, publish jurnal karena ingin pendaftaran tugas akhir atau wisuda. Teman-teman tidak bisa wisuda dalam bulan ini apabila jurnal teman-teman tidak publish. Jadi teman-teman bisa menghubungi support kontaknya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ada keperluan untuk publish jurnal, yaitu untuk saat wisuda. Apakah bisa? Saya penuhi kriterianya, jurnalnya telah saya sebutkan beberapa indikator tadi bahwa jurnal teman-teman itu memang benar-benar layak, dan teman-teman ingin meminta bantuan untuk keringanan untuk meminta apakah LOA-nya bisa diterbitkan terlebih dahulu sebelum publish jurnal, karena itu merupakan syarat untuk seperti halnya daftar wisuda dan tugas akhir tadi gitu guys. Jadi itu diperbolehkan asal teman-teman itu memiliki kualitas jurnal yang baik gitu. Jadi teman-teman bisa ibaratnya dalam hal ini menggunakan teknik lobby, teknik negosiasi kepada editor atau kepada pengelola jurnal untuk menerima artikel teman-teman dengan catatan kualitas yang baik dan juga
untuk meminta LOA-nya terlebih dahulu kepada si pengelola jurnal untuk sebagai jadikan jaminan atau banyak kepastian bahwa jurnal teman-teman bisa dipublish di situ. Dan teman-teman tidak bisa memaksa semua jurnal untuk melakukan itu, karena tidak semua jurnal menerima adanya negosiasi ataupun adanya hal seperti itu di jurnal mereka. Karena mengapa? Karena dalam hal ini beberapa jurnal itu memang mengutarakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Mereka harus publish terlebih dahulu, kemudian harus tunggu notifikasi dari reviewer atau editornya apakah jurnal teman-teman itu diterima atau tidak, dan juga jika tidak mereka akan menolak secara mentah-mentah dan juga akan mengirimi alasan kenapa jurnal teman-teman itu akan ditolak. Jadi hal ini bisa diterapkan di beberapa jurnal lainnya, dan ini hanya digunakan dalam keperluan mendesak atau keperluan yang memang betul-betul teman-teman harus publish bulan ini, harus teman-teman terima bulan ini. Jadi ini merupakan suatu cara, dengan catatan teman-teman juga harus memperhatikan kualitas jurnal yang layak untuk dipublish di jurnal mereka. Oke guys, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman semuanya, silakan untuk komentar atau email di email yang telah tertera di akun ini atau di YouTube ini. Silakan juga bertanya, jika saya dapat menjawab akan saya jawab secara langsung, dan jika tidak kita akan cari jawaban secara bersama-sama guys. Dan jika teman-teman mempunyai ilmu lain sebagainya, silakan berbagi di kolom komentar bagi teman-teman lainnya. Semoga membantu teman-teman lainnya yang memerlukan informasi yang teman-teman ketahui. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan forget to like and share, subscribe this video. See you next time. Bye bye.